Banyak sih ya tantangannya mewarisi. Kalau orang bilang enak aja ya, kan tinggal mewarisi kan gitu, tinggal ngelakokke wis ono apa namanya, wis ono pelanggannya dan segala macam. Tapi ternyata menurut saya lebih susah karena kita harus memiripkan masakan sebelumnya gitu loh. Karena tes dari pelanggan sendiri juga sudah ngelotok ya, istilahnya kalau bahasa Jawa itu ngelotok di masakan ibu ya. Terus habis itu kita bagaimana harus cara mentreatment pelanggan di warung itu juga kita harus mungkin hampir mirip gitu loh. Saya Marlinda, pemilik usaha gudeg trotoar. Awal usaha ini dari ibu yang sakit sih, karena ini usaha ini sebenarnya sudah ada sebelum saya yang menjalankan gitu. Jadi pada saat bapak sudah meninggal, kemudian ibu butuh biaya karena harus berobat. Jadi mau tidak mau saya harus meneruskan usaha ini. Pada saat sebelum bapak ibu itu ada simbah, sebelumnya simbah saya juga bergelut di dunia gudeg juga ya, sekitar tahun 60-an mungkin ya kalau nggak salah ya. Habis setelah simbah saya, kemudian ibu saya, baru saya generasi ketiga saya. Sih ya tantangannya mewarisi. Kalau orang bilang enak aja ya, kan tinggal mewarisi kan gitu, tinggal ngelakokke wis ono apa namanya, wis ono pelanggannya dan segala macam. Tapi ternyata menurut saya lebih susah karena kita harus memiripkan masakan sebelumnya gitu loh. Karena tes dari pelanggan sendiri juga sudah ngelotok ya, istilahnya kalau bahasa Jawa itu ngelotok di masakan ibu ya. Terus habis itu kita bagaimana harus cara mentreatment pelanggan di warung itu juga kita harus mungkin hampir mirip gitu loh. Harus apa namanya, kita harus ceria, kita harus tegur sapa, salam dan sebagainya. Ya untuk orang introvert seperti saya sebenarnya agak susah gitu loh. Tapi selama 2 tahun ini saya menjalankan usaha ini, alhamdulillah mudah-mudahan bisa diterima sama pelanggan di semuanya gitu. Banyak mas ceritanya itu, karena sudah ngelotok sama pemilik sebelumnya yaitu bapak ibu saya, jadinya ada juga pelanggan itu sudah sampai depan warung gitu kan, sudah sampai depan warung pergi gitu lah, pergi karena yang jualan bukan bapak ibu gitu kan. Banyak juga yang seperti itu, banyak juga yang tanya apa namanya, ini gudeg yang dulu pemiliknya ini bukan, kayak gitu. Banyak banget yang seperti itu. Jadi yang paling lucu ya itu sih, sudah di depan warung pergi habis itu WhatsApp karena nomornya masih saya pakai, punya bapak saya. Kemudian saya bercerita bahwasannya bapak ibu saya sudah tidak ada gitu. Kalau dari awal simbah saya namanya biasa disebut Martosinah ya, Mbah Martosinah gitu. Kemudian berapa lama kemudian ibu saya namanya Yamtini, bapak saya Mukhlis Rauf. Kemudian sekarang saya sendiri Marlinda kayak gitu. Gudeg trotoar yang membedakan ya mungkin nggak banyak bedanya ya mas ya. Paling lebih sedikit tidak manis, jadi masih bisa dikonsumsi sama orang yang tidak menyukai manis gitu. Biasanya kalau gudeg itu identik sama manisnya ya gitu. Kemudian kita pakai daun pepaya ya, jadi ada daun pepaya yang istilahnya kayak toppingnya sendiri, kita pakai itu. Kemudian jangan krecek, kalau orang Jawa bilang jangan kreceknya, kita pakainya bukan tempe atau tahu, jadi kita pakai
kedelai, tolo kalau orang Jogja bilang tolo. Nah itu mungkin yang bisa membedakan sama yang lainnya ya gitu. Mungkin banyak sih Mas. Satu karena banyak teman-teman yang lain juga banyak yang punya usaha gudeg juga dengan variasi rasa dan sebagainya. Kemudian mungkin dari bahan baku sendiri kadang juga nangka mudanya sendiri pada saat tidak musim itu juga susah didapat, harganya plus mahal juga kayak gitu. Kemudian kacang tolo, jadi ternyata kita pemilihan bahan baku kacang tolo yang sembarangan rasanya juga mempengaruhi seperti itu. Jadi ada lagi tantangan dari dari berjualan gudeg sendiri itu harus bangun pagi. Kita jam 3 pagi kita udah harus bangun ya gitu. Sebenarnya nggak masak lagi, cuman mana sih karena kita masak itu udah dari jam 1 siang gitu kan. Jam 1 siang sampai jam 5 sore itu kita selesai, kemudian masih dingin dengan bara api, jam 3 pagi kita panasi lagi. Mau usaha gudeg ya harus mau rekoso ya Mas, kalau orang Jawa bilang mau rekoso. Kok rekoso Mbak? Oh gitu kan, kok rekoso. Masaknya lama ya. Gudeg itu nggak sehari jadi gitu. Bagus, gudeg itu sekitar 2 hari itu baru bagus gitu kan. Terus arehnya sendiri itu harus lama gitu, harus dipanasin lama sampai mengental bisa jadi areh gitu kan. Harus punya ciri khas yang jelas. Harus punya ciri khas karena banyak pengusaha gudeg yang lain. Jadi apa sih ciri khasnya di gudeg trotoarnya? Kita harus menonjolkan itu sih. Gudeg trotoar itu ada di Jalan Avandi nomor 36, tepatnya biar gampang carinya ada di utara Pasar Demangan, barat jalan. Jadi itu Komplek Auditorium RRI ya Mas ya. Kemudian kita bukanya dari jam 6 pagi sampai selesai. Tapi Mas, walaupun tidak ke warung, kita bisa juga sih menikmati gudeg trotoar. Selama ini kita juga beberapa kali sudah lumayan juga kita kirim ke luar kota dengan jasa pengiriman yang aman tentunya, karena gudeg trotoar itu kan masuk gudeg basah gitu ya. Jadinya tidak tahan lama. Dengan cara di frozen food, kemudian kita packing dengan sedemikian rupa, kita bisa kirim dengan jasa pengiriman tersebut sampai di tempat tujuan. Kalau mau pesan bisa di nomor telepon 0821 3622 2921. Nanti ketemu sama saya. Tips untuk teman-teman semua ya Mas ya. Pertama kita harus mau menjalankan istilahnya, mau menjalankan usaha tersebut. Kita harus semangat belajarnya. Usaha itu ternyata nggak bisa tanpa kita gali lebih dalam bagaimana usaha tersebut harus bisa jalan. Kemudian harus semangat terus. Kalau jatuh ya bangun lagi gitu. Kalau jatuh ya bangun lagi ya, seperti itu sih Mas.